Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Amelia Buta-Butar. Saya dari kelas B reguler Tambuk 2024 jurusan Pendidikan Sejarah. Ini adalah tugas dari mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah. Jadi di sini saya akan menceritakan secara singkat isi dari podcast yang berjudul Anak Lebah Part 2 oleh Pak Edi. Jadi pada podcast ini kita bisa mendapatkan banyak motivasi dan pembelajaran. Yaitu yang pertama yang akan saya jelaskan, ini saya ambil dari podcast oleh Pak Edi ya. Jadi Pak Edi mengatakan bahwasannya kita untuk mengetahui hobi yang dimana dari awalnya kita hobi, kita menemukan potensi diri kita, lalu kita mengembangkannya sebagai suatu kemampuan yang menjadi tolak ukur dimana kita ini berpotensi di suatu bidang bagian apa. Itu saat yang tepat untuk kita menemukan hobi itu yaitu ketika kita mau tidur, salah satunya ya. Jadi kalau kita mau tidur itu pasti kita sering berpikir seperti ini, hobi saya apa ya, saya sukanya apa ya, potensi dalam diri saya apa ya, seperti itu. Jadi di saat itulah kita bisa menggali sebenarnya kita ini suka apa sih yang biasa kita lakukan di waktu luang. Kita misalnya ada 5, 6, 7 atau banyak, ya udah kita buat semuanya, kita tulis, lalu kita voting mana kira-kira yang mana paling kita suka gitu. Nah jadi kalau misalkan kita udah menemukan satu teratas, maka itulah yang harus kita tekuni. Kita mengetahui bahwa ini adalah hobi kita, yang tepat dan benar adalah kita merasa nyaman saat melakukannya, dan itu memang passionnya kita, seperti itu. Tapi seringkali ada sesuatu hobi ataupun kemampuan kita ataupun potensi dalam diri kita itu yang misalnya kurang lazim, yang tidak terlalu sering, dan bahkan setiap orang itu mungkin merasa heran, loh kenapa ya sukanya kayak gini ya, kenapa bisanya kayak gini ya gitu. Kita lihat aja contohnya sesuatu yang tidak lazim ini, kemampuan untuk misalnya kita suka ngeliat berita terus kita menceritakannya sama orang lain, mungkin itu kita bisa dibilang hobi kita bercerita, tapi dianggap loh kayaknya kenapa sih semua yang dia lihat itu dia bakal nyampain ke orang lain. Nah tapi tanpa kita sadari sebenarnya di balik itu semua ada sisi positifnya, berarti dia orangnya menganalisis, mengamati. Nah seperti itu. Jadi gini, gak semua potensi yang kita miliki itu lazim atau banyak yang orang ketahui. Contohnya mahir berbahasa Inggris, pintar berhitung, ada sebagian orang yang suka menganalisis, ada sebagian orang yang mampu cepat belajar bahasa asing. Nah itu sesuatu yang dianggap kurang lazim tapi itu memiliki potensi yang lebih besar. Kenapa dibilang lebih besar? Karena persaingannya kurang. Kenapa persaingannya kurang? Karena tidak terlalu banyak orang yang memahami. Nah kalau kita mengelolanya dengan baik, kita mengembangkannya dengan baik, itu otomatis akan menjadi peluang yang besar buat kita, karena daya saingnya yang tidak banyak karena kurang banyaknya orang yang menyadari seperti itu. Jadi kadang orang tua sering merasa kecewa bahwasanya anaknya ini biasa-biasa aja di sekolah, nilainya rata-rata. Padahal seharusnya yang orang tua tahu bahwasanya tidak semua potensi anak-anak itu didapat dari dalam ruang lingkup sekolah. Mungkin aja dari sesuatu yang tidak lazim tadi, di luar dari lingkungan sekolah. Nah seperti itu. Dan disitulah orang tua itu harus bisa mengamati, mengobservasi apa sih yang sebenarnya anakku ini suka gitu. Bicara baik-baik kepada anaknya bahwasanya apa potensi yang dimiliki si anak tersebut, seperti itu. Dan intinya juga yang harus kita pahami adalah jikalau kita memang menyukai sesuatu hobi, ya kita harus menekuninya. Kita mohon pada Tuhan, Tuhan jika ini potensi aku tolong permudahkan. Nah seperti itu. Tapi jangan menye-menye gitu, memang harus tekun. Karena apa? Dari hobi yang misalkan kita bilang tadi, hobi atau potensi kita yang tidak lazim, mungkin itu bisa menjadi sebuah potensi yang kita tanpa kita sadari. Mungkin saja banyak orang hebat, orang yang tidak biasa bisa lahir dari sebuah
potensi yang tidak lazim itu. Karena apa? Pengelolaannya yang baik, sehingga banyaknya orderan yang itu tadi mengantri untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita kembangkan tadi, karena jarang ditemukan. Nah, seperti itu. Jadi orang tua tidak diharuskan untuk menuntut anaknya masuk sekolah unggulan, bisa menuntaskan ataupun bisa mengikuti semua mata pelajaran. Kita buat aja misalnya jumlah mata pelajarannya 16. Jadi orang tua itu nggak bisa terlalu maksain anaknya untuk bisa mengikuti 16 mata pelajaran ini, tapi orang tuanya bisa mengatakan bahwasannya kamu suka dengan pelajaran apa aja, kamu tekuni, kamu usahakan. Tapi kalau kamu kurang suka, kamu ikuti aja, kamu paling enggaknya dapat nilai KKM yang kelas, tidaknya nanti dibantu dengan les-les pribadi. Nah, seperti itu, harus mendukung, memfasilitasi anaknya, memahami pendidikan apa kebutuhan anaknya. Itulah contoh orang tua yang bijaksana. Nah, jadi ada seorang dosen, dia menyekolahkan anaknya di luar negeri. Jadi di New York. Nah, jadi waktu tugas pertama anaknya disuruh buat sebuah karangan cerita tentang liburan menggunakan bahasa Inggris. Jadi anaknya tersebut membuat seperti asal-asalan, lalu si orang tuanya membaca. Orang tuanya marah dan heran, kenapa karangan kamu sejelek ini, kata orang tuanya. Terus anaknya bilang, ini terlalu susah buat aku mah, karena aku harus belajar bahasa Inggris, masih baru-baru, kata anaknya tersebut. Nah, orang tuanya menyuruh anaknya untuk memperbaiki. Nah, tapi anaknya tersebut tetap mengumpulkan tugas pertama yang dia buat kepada gurunya. Lalu gurunya memberikan nilai excellent, luar biasa. Jadi si orang tua tersebut heran mengapa anaknya mendapatkan nilai sangat bagus padahal karangannya menurutnya kurang bagus. Ini menurutnya sangat menyepelekan dia, karena dia pun di Indonesia merupakan seorang dosen yang menurutnya di mana itu adalah karangan yang tidak bagus, tapi kenapa diberikan nilai sangat bagus. Lalu dia pun mendatangi guru tersebut dan dia bertanya, saya tidak terima, kenapa dibuat sangat bagus nilai anak saya, ini kan akan membuat dia salah menanggapi. Si orang tua tersebut berkata seperti itu. Lalu si guru luar negeri ini mengatakan, where you from, dari mana kamu berasal. Lalu si orang tuanya menjawab bahwasannya I'm from Indonesia. Lalu guru yang di luar negeri ini, oh yes, I see. Ya, dia mengerti bahwasannya sistem pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri berbeda. Jikalau di Indonesia, awal pendidikan anak sering dinilai no, set, die, pokoknya yang buruk, pengekspresian yang buruk. Berbeda halnya di luar negeri yang memberikan nilai excellent, luar biasa. Kenapa demikian? Karena gurunya tersebut mengatakan bahwasannya setiap proses tidak ada yang mulai dari satu langsung ke tahap yang paling terbaik. Semua berawal dari proses. Nah, nyali untuk mencoba seperti itu. Jadi untuk mencoba itu semua maka harus ada rasa apa dulu, happiness, rasa bahagia, yang diawali rasa bahagia. Bagaimana jika seorang anak mendapatkan nilai tanggapan yang buruk di awal dia ingin berproses, itu tidak akan menghasilkan perubahan yang baik ke depannya menurut si guru tersebut. Maka oleh karena itu, dia memberikan awal yang baik, awal yang bahagia kepada anak tersebut supaya ia lebih semangat untuk berproses ke depannya. Itulah perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.